Mohon izin Ketua, para asatid yang lainnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linarahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, pimpinan kita, pimpinan Ansar urus cabang Kota Depok, Mukarram Ustaz Haji Muhammad Kahfi MPD. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, hajatnya baik hajat dunia maupun hajat akhirat diijabah Allah Subhanahu wa taala, terlebih hajatnya di 2029 diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang isunya sengaja emang diisu-isuin gitu. Yang terhormat jajaran KSB juga hadir, sekretaris, bendahara, kemudian sahibul majlis Mukarram al-Muhtaram adda ilallah mujahid fi sabilih Abuya Ajengan Kiai Haji ya. Abuya Ajengan Kiai Haji Mama Andi Basuni MPD. Nama mama. Ya. Gitu. Ya. Begitu. Ya, gitu. Ya. Kemudian guru kita yang baru saja memberikan maudhu'ah hasanah kepada kita, Mukarram al-Muhtaram Ustaz Fatur Razak MPD. Kita doain mudah-mudahan Buya Abbas dan Ustaz Fatur Razak senantiasa ilmunya manfaat, berkah, senantiasa apa-apa yang menjadi hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para sahabat-sahabat Ansar, Banser yang mohon izin tidak saya tata rangkai satu persatu, terkhusus sahabat saya yang baru ketemu setelah 4 tahun tidak ketemu, Bang Uday ya. Kalau ya waktu belum nikah mas sering datang ke rumah curhat, pas habis nikah setelah mengeluarkan air kasih sayang ya, setelah dia bisa mengeluarkan air kasih sayang akhirnya dia agak lupa kepada saya begitu ya. Emang begitu. Alhamdulillah jazakallahu Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita berjumpa bersilaturahim, duduk di majelis ilmu, di majelis zikir salawat Rijalul Ansar PCGP Ansar Kota Depok, yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Salawat dari salam senantiasa tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan terus kita istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya, kita semua diakui sebagai umat yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Hadirin yang saya hormati, saya yakin sahabat-sahabat sudah lelah dari sore ya beraktivitas kegiatan di sini, tidak berpanjang kalam ya, kita doa saja begitu.
Oh, udah. Oh ya. Ya, kita lanjutkan kajian kita Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Syarani. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadal kitab Wasiatul Mustafa Syekh Abdul Syarani wa khususan hadrati Syashim Asy'ariyah Masaklati bi Ahmad bin Sabir Bani Yasim muassis Tahdatul Ulama bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi aw amaraka wa nawahiyaka warzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftah li abwabar rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimakumullah nafa'ana fi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya Ali wahai Ali, idza apabila kabarta bertakbir yakni takbiratul ihram li salati pada salat, fafarriz maka renggangkanlah asabi'aka jari jemarimu, warfa maka angkatlah yadaika kedua tanganmu, hazwa mangkibaika sejajar dengan dua pundakmu, wa idza dan apabila kabarta engkau bertakbir atau takbiratul ihram, fadha letakkanlah yaminaka si yamin bukan yaminaka ya yamin cenangka bukan yaminaka tangan kananmu ala shimalika atas tangan kirimu, tahta di bawah surratika pusarmu, wa idza dan apabila roka'ta engkau ruku, fadha maka letakkanlah yadaika kedua tanganmu ala rukbataika atas kedua lututmu, wa farriz dan renggangkanlah baina antara asabi'ika jari jemarimu. Hadirin yang saya hormati, ya, cukup nggak usah banyak-banyak, satu aja ya, kebanyakan juga muntah uger begitu ya, apalagi teman-teman tadi latihan belum pada madang, belum pada ngopi begitu ya. Muntah uger apa? Nanti belajar. Panjenengan udah lama nang Depok kok muntah uger nggak tahu begitu. Ya. Ya. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Syarani. Ada pesan. Ini berkaitan tentang tata cara salat. Ya, walaupun di sini adalah pakai mazhab Imam Hanafi, tapi nanti kita bahas dari 4 mazhab. Ada pesan dari baginda Rasul ya kepada sahabat yang juga sekaligus menantunya, yakni Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, apabila engkau bertakbir, ini takbiratul ihram. Dalam salat itu takbir ada 2. Ada takbir intikal, ada takbiratul ihram. Ya. Takbir intikal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Ya. Sedangkan takbiratul ihram adalah ketika kita mengawali salat, yang diawali dengan kalimat Allah dan diakhiri dengan kalimat akbar. Dan tidak bisa diganti walaupun asma Allah ada 99. Ya. Oh, karena emang saya mah ketua MDS, apalagi saya udah haji walaupun gratis begitu. Ya, saya mau ganti begitu. Ya, jalur langit gitu. Ya, Jun ya. Begitu. Saya mau ganti jangan Allahu Akbar, saya pengen punya aliran baru. Allahus Somad begitu. Atau Allahur Rahman, nggak boleh. Ya, karena udah pakemnya begitu. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu mengharamkan sesuatu yang halal di luar sholat menjadi haram di dalam sholat. Contoh, minum di luar sholat. Boleh nggak? Boleh. Ya. 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 Kopi di luar sholat boleh nggak? Boleh. Madang, orang ada kayaknya. Begitu. Air aja Ustaz Andre, saya WA dulu. Iya. Iya, boro-boro madang. Begitu. Air aja sampai minta, saya sampai WA Ustaz Andre. Untungnya Ustaz Andre emang dia dulu pernah rekan saya sekretaris PRNU begitu. Ya, keripik di rumah banyak begitu. Iya. Ya. Ketua MDS-nya orang modal. Nungguin dari ketua Bahari Kota Depok begitu. Kali-kali mandiri ketua Depok, ketua PC nggak beliin rokok ya ketua MDS beliin rokok kan begitu. Iya. Ini ada kemandirian namanya kemandirian anggota begitu. Ya. Iya. Ya. Belum bisa digadein ya? Belum bisa digadein, belum? Ya. Ya, kalaupun digadein abis diempit sama si Diana.
Ya. Ini yang saya hormati. Ya. Jadi takbir dalam salat itu ada dua, ada takbir intikal dan takbiratul ihram. Takbir intikal semua dari mulai selain takbiratul ihram semuanya sama tuh. Tapi ada yang beda, yakni ketika dari ruku bangun ke i'tidal. Ya, yakni apa? Bacanya sami Allahu liman hamidah. Padahal dahulu itu semuanya sama. Dari ruku i'tidal itu Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, kapan terjadinya? Ketika perubahan dari karena takbir intikal itu sama semuanya, Allahu Akbar. Nah, dari ruku ke i'tidal juga sama, Allahu Akbar. Kok bisa? Suatu ketika Abu Bakar, ya sahabat yang juga sekaligus mertua baginda Rasul. Suatu ketika beliau mau sholat berjamaah dengan baginda Rasul. Kemudian ya di depannya ada nenek-nenek. Ya, karena adabnya kalau kita di depan ada orang yang lebih tua dari kita nggak boleh mendahului. Nah, Abu Bakar ngikutin tuh ajaran baginda Rasul. Di depan ada nenek-nenek, dia pelan, antak kuntuk begitu, ya jalan begitu. Nah, pas giliran sampai depan masjid, kirain Abu Bakar ini nenek mau jamaah juga. Pas sampai depan masjid, dia belok ke McD begitu. Ya, belok ke McD. Ternyata itu nenek kafir, kata nenek, ya, goprenk lu kena ya, gitu. Ya, padahal dia orang kafir. Akhirnya buru-buru lah. Ya, Abu Bakar masuk ke masjid, lari biar dapat berjamaah dengan baginda Rasul. Ketika itu pas masuk masjid, alhamdulillahnya Rasul masih pada posisi ruku yang dimana masih kebagian satu rakaat. Karena kalau sudah i'tidal sudah tidak kebagian satu rakaat. Nah, padahal saat itu Rasul itu para sahabat di belakang saya bertanya-tanya, ini Rasul tumben amat, ruku lama banget begitu. Ya, ternyata dilalahnya itu Rasul punggungnya lagi ditahan sama malaikat Jibril. Kenapa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Jibril, tahan dulu punggungnya Muhammad." Kenapa? Abu Bakar pengen lagi berjamaah. Begitu. Ya. Kemudian pas sampai ya spontan uhuy begitu. Ya. Spontan Abu Bakar karena ngelihat ya Nabi Muhammad masih ruku, ya Bang Saprol yang lagi ngomongin setu ya. Ya, begitu. Ya. Abu Bakar spontan ngomong alhamdulillah. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sampaikan ke Muhammad." Begitu. Bangun dari ruku bukan Allahu Akbar lagi, tapi sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang mengucapkan atau membaca alhamdulillah. Siapa yang ngomong alhamdulillah? Abu Bakar. Nah, sejak itulah maka dari ruku ke i'tidal berubah. Walaupun takbirnya takbir intikal, tapi berubah jadi sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita baca doa tuh biasanya, hukumnya sunnah. Ya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ngebaca boleh nggak? Boleh. Ya, diem doang? Boleh. Subhanallah doang? Boleh. Ya, subhana rabbil azimi? Boleh. Subhana rabbil azimi wa bihamdi? Boleh. Subhanakallahumma rabbil azimi wa bihamdi? Juga boleh. Ada 4. Ya, bacaan i'tidal itu ada 4. Diem boleh, subhanallah boleh, subhanaka rabbil azimi boleh, subhanaka rabbil azimi wa bihamdi boleh, subhanakallahumma rabbil azimi wa bihamdi juga boleh. Ada 4 bacaan. Diem boleh-boleh aja begitu karena tuma ninah begitu. Berdiam sejenak bagi rukun. Hadirin yang saya hormati. Nah, itulah sejarahnya yang harusnya takbir intikal, ruku ke i'tidal Allahu Akbar berubah jadi sami Allahu liman hamidah. Ya. Kita lanjutkan masuk materi ini. Nah, ketika takbir dalam sholat, ya, pesannya adalah renggangkan jari jemarimu. Ya, renggangin. Kemudian angkat kedua tangan kita sejajar dengan pundak. Nah, ini ikhtilaf. Nah, sering kita lihat. Ya, ada yang begini nih. Karena hazwa mangkibaininya sejajar dengan pundak, dia jari jemari. Ya, begini nih. Ya, biasa tuh yang minhum. Allahu Akbar. Ini dadaku, mana dadamu? Begitu dia. Ya, Allahu Akbar. Karena mengartikan hazwal mangkibaini sejajar dengan pundak jari jemarinya. Ya, tetapi kalau kita Imam Syafi'i, ya hazwal mangkibaini itu sejajar dengan pundak pergelangan tangan. Pergelangan tangannya sejajar dengan pundak, jari jemarinya nempel ke telinga. Begitu. Nah, itu namanya hazwal mangkibaini, ikhtilaf.
Ya, boleh. Ya, begini boleh, begitu. Ya. Ya, kemudian begini boleh. Ya, bebas-bebas aja. Ya, 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 begitu. Ya, itu. Ya. Fafariz, ya, renggangkan asabiaka jari jemari, jangan rapat-rapat banget, begitu, renggangin dikit. Ya, kemudian warfa angkat kedua tanganmu hazwal mangkibaika sejajar dengan dua pundak. Allahu Akbar. Tapi ingat, takbiratul ihram itu masuk rukun apa? Dalam sholat terbagi ada berapa rukun? Kan jumlah rukun sholat ada berapa semuanya? Ada 17. Dalam 17 itu terbagi ada berapa macam rukun? Ada 3. Rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Begitu. Ya saya mah doang be. Ya bendum aja nerusin. Begitu. Iya. Lah saya mah nggak ngomong 2. Begitu. Ya. Rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Nah. Rukun kolbi pekerjaan hati, rukun kauli ucapan lisan, rukun fi'li anggota tubuh. Maka jangan salah, jangan yang rukun kauli kita jadikan rukun kolbi, yang rukun kolbi jadikan rukun kauli. Ya, takbiratul ihram itu adalah rukun kolbi. Ya. Dalam hati dia. Ya, apa niat itu masuk kategori dalam hati. Ya, mohon maaf. Takbiratul ihramnya baru rukun qauli. Begitu, mohon izin. Nah, tapi ingat, takbiratul ihram niat itu saat takbiratul ihram di sela-sela antara kata Allah dengan kata akbar. Nah, terus yang sebelum sholat apa itu? Itu namanya lafzun niat. Melafazkan niat, belum niat. Jadi kan misalnya kadang-kadang kita ya bismillahirrahmanirrahim nawaitu sholli puasa baik Kak. Emang kadang-kadang kalau kopinya kapal api begini Dre, gitu. Ya, gitu. Kopinya kapal api begitu. Ya, ini emang benar-benar gagal modal hari ini begitu. Ya untungnya tadi kita sengaja tadi untungnya nerima job dulu tadi haul. Karena kita udah prediksi begitu. 1 rokok bakal dapet, asal-asalan begitu. Ya, alhamdulillah tadi kan besek-besek dapat, rokok dapat, duit dapat begitu. Makanya tadi kita ambil job dulu Dai begitu. Ya. Ya. Emang udah emang. Iya, gitu. Ya. Pelit banget padahal kan kopi liong cuma 2.000 ya. Iya, rokok kopi liong 2.000 orang modal pisan begitu udah gitu. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita di luar sholat itu baru lafzun niat, belum niat. Niat itu pekerjaan hati. Ya, dibacanya di antara Allah dan akbar. Allah dalam hati ngomong usolli fardal maghribi. Lah itu ngomong di contoh. Ini contoh bego, contoh. Ini contoh. Kalau saya ngomong Allah, nah ente bingung ntar. Begitu. Ya, Allah dalam hati ngomong. Ya, usolli fardal maghribi. Niat itu nggak usah panjang-panjang. Syaratnya ada berapa? Gus, syaratnya ada berapa, Gus? Syarat niat. Ada ya, betul. Ada 3. Ya, syaratnya itu ada 3. Jadi nggak usah panjang-panjang. Gitu. Jadi kadang-kadang kita kan usolli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbil kiblati adaan makmuman nilai ta'ala atau ada nilai ta'ala. Itu kepanjangan. Iya kalau pas sampai akbar. Kalau kagak sampai enggak sah. Syarat niat itu cuma 3. Ya. Ada 3. Pengen tahu datang ke rumah bawa rokok mil 3 bungkus. Hadirin yang saya hormati. Ya. Ya, syaratnya ada 3. 1, ya, yang pertama adalah ada ta'yin. Ya, yang kedua fardiyah. Yang ketiga kata usolli. Ya. Jadi cukup cuma 3 doang nih syaratnya. Ada kata usolli, ta'yin, dan fardiyah. Cuma 3 doang. Jadi kalau misalnya usolli fardal maghribi, sah nggak? Sah. Karena udah memenuhi 3 syarat. Kalau jamaah tambahin makmuman. Allah usolli fardal maghribi makmuman. Hu akbar. Sah. Begitu. Kalau jamaah. Begitu. Kalau jadi imam, usolli fardal maghribi imaman. Hu akbar. Sah. Karena dia sudah memenuhi syarat. Ya. Khawatir kalau misalnya panjang usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal, nggak pas sampai kata akbar karena sedangkan niat itu di antara sela-sela antara Allah dan akbar. Begitu. Ya, hadirin yang saya hormati. Nah, itu jadi angkat tangan. Ya, ngangkat tangan hukumnya sunnah. Ya, ngangkat tangan hukumnya sunnah. Yang wajib itu takbiratul ihramnya.
Ya, ngangkat tangan sunnah. Ya. Ada yang nggak ngangkat tangan boleh, ngangkat tangan juga boleh. Nah, nggak punya tangan ya usah, nggak usah dipaksain, jangan tangan orang dipakai. Ini begitu ya. Jangan. Begitu. Ya. Ya. Gitu. Kadang-kadang Pak dosen udah nggak ngasih rokok, komen baik. Nggak salah. Diem aja, diem. Iya. Ya. Ya. Iya. 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 Buya Abbas aja yang udah, yang ketua aja diem aja begitu. Iya. Karena yang pertama diem malu, yang kedua emang orang punya duit begitu. Ya. Ya. Belum saya. Wa idza kabarta, dan apabila kalian bertakbir, fadha, letakkanlah yaminaka, ya, tangan kananmu, ala shimalika, atas tangan kirimu, tahta, di bawah, surratika, di bawah pusar. Ini mazhabnya Imam Hanafi. Jadi kalau Imam Hanafi, kalau takbir Allahu Akbar di bawah pusar. Kalau Imam Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Kalau Imam Ahmad bin Hambal di atas dada. Imam Malik daripada ribet lepas. Nggak sedekap dia mah. Kalau Imam Malik. Selangi lagi. Kalau Imam Hanafi di bawah pusar. Ya, kalau Imam Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Imam Ahmad bin Hambal di atas dada. Begini nih. Begitu. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Malik daripada ribet, lepas baik udah Allahu Akbar. Dia nggak sedekap. Begitu. Nah, cuma buat kita orang NU jangan sekali-kali pakai Imam mazhab Imam Malik. Allahu Akbar. Ya, langsung sujud. Biasanya kita kalau lepas setelah itida. Jangan biasa-biasa apa, jangan macam-macam begitu. Ya. Hadirin yang saya hormati. Jadi yang kedua. Kemudian wa idza, dan apabila roka'ta, engkau ruku, fadho, letakkanlah yadaika, kedua tanganmu, ala rukbataika, atas kedua lutut. Wa farij, renggangkanlah baina asabi'aka, ya, jari jemarimu. Jadi ketika ruku disunahkan tangan itu di lutut, bukan di paha, bukan di betis. Ya, apalagi di jari, itu namanya senam. Senam. Ya, praktek ini. Ya, nih begini nih. Lutut begitu, renggangin dikit, enggak di paha, kagak di betis, apalagi jari 1 2 1 2, itu khawatir jadi senam begitu. Ya, begitu. Ya. Ya. Ya, orang bayarannya juga gitu. Hadirin yang saya hormati. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita pas lagi ruku, ya pegang lutut, sunahnya renggangin tangan, apa, jari jemari kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalam, Allah mafiq kalam terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.